Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan Bu Rama. Pada hari ini kita akan belajar materi hubungan antar garis. Tapi sebelum mempelajari materi hari ini, kita akan belajar dulu tentang garis, sinar garis, dan ruas garis. Simak baik-baik ya videonya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang berurutan dan berhimpitan. Perhatikan ya, di sini terdapat titik-titik. Kemudian selanjutnya bergeser ke kanan, semakin lama semakin rapat ya. Nah, karena titik-titik tersebut jumlahnya banyak, kemudian semakin banyak semakin berhimpitan, sehingga terbentuklah sebuah garis. Jenis-jenis garis yang pertama yaitu garis lurus. Garis lurus adalah garis yang terbentuk dari dua buah titik dan panjang ujung dan pangkal tak terhingga. Perhatikan gambar garis berikut. Garis lurus ini termasuk dalam garis horizontal ya, atau mendatar. Nah, di sini terlihat ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Untuk titiknya sendiri itu dinamakan dengan notkah. Kemudian garis lurus ini terdapat anak panah ke kiri dan ke kanan. Nah, dari situ kita dapat memperpanjang garis lurusnya ke kiri maupun ke kanan, tak terhingga ya panjangnya. Kemudian di sini ada simbolnya seperti ini. Nah, anak-anak, selain garis lurus mendatar, terdapat juga garis vertikal atau garis lurus ke atas. Yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis yaitu sebuah garis yang memiliki satu titik pangkal dan panjang ujungnya tak terhingga. Perhatikan sinar garis berikut. Di sini terdapat titik pangkal A, kemudian dari titik A melalui titik B, sinar garis tersebut dapat diperpanjang ke kanan yang panjangnya tak terhingga. Simbol dari sinar garis AB. Ruas garis yaitu bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Jadi, ruas garis itu panjangnya terbatas ya, karena dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Nah, di sini terdapat ruas garis yang dibatasi oleh titik pangkal A, kemudian dibatasi titik ujung B. Simbolnya seperti ini. Simbol dari ruas garis AB. Hubungan antar garis ada 4 macam. Yang pertama ada garis-garis berpotongan. Yang kedua, garis-garis yang sejajar. Kemudian yang ketiga, ada garis-garis yang berhimpit. Dan yang keempat, garis-garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik potong dan
terletak pada satu bidang. Berikut ini ada contoh garis berpotongan. Yang pertama, terdapat garis B yang berpotongan dengan garis Q di titik O. Yang kedua, terdapat garis M yang berpotongan tegak lurus dengan garis N di titik B. Jadi di sini ada tanda tegak lurus. Jadi ini dinamakan berpotongan tegak lurus. Untuk contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sebuah kaca jendela, anak-anak tentunya melihat ya, jadi setiap ujung dari sisi kaca berpotongan dengan ujung sisi yang lain. Dua garis dikatakan sejajar jika dua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan atau bertemu dan terletak pada satu bidang. Contoh garis sejajar sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, di sini ada garis C itu sejajar dengan D. Jadi apabila garis C ini diperpanjang, kemudian garis D-nya ini juga diperpanjang tak terhingga panjangnya, tidak akan pernah bertemu di satu titik, sehingga dinamakan garis C dan D ini saling sejajar. Begitupun juga dengan garis yang lainnya yang terdapat dalam bidang yang berwarna orange dan berwarna merah. Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kalian lihat pada lintasan kereta api ya, kemudian lintasan pada kolam renang. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus. Berikut ini terdapat dua garis yang saling berimpit. Ada garis A yang warnanya merah ini, kemudian berimpit dengan garis B yang berwarna hitam. Nah, ini terlihat menjadi satu garis ya. Nah, itu dinamakan garis berimpit. Contoh garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada jarum jam yang menunjukkan pukul 12. Jadi, jarum pendek dan jarum panjang suatu jam pada pukul 12 saling berhimpit. Dua garis dikatakan bersilangan jika tidak berpotongan di satu titik dan tidak terletak pada satu bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat gambar bangun balok. Nah, balok sendiri adalah bangun 3 dimensi ya. Perhatikan di sini terdapat balok yang namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh garis-garis yang bersilangan dapat kita temukan pada gambar bangun balok berikut. Jadi dapat kita temukan di sini ruas garis AB pada bidang ABCD itu bersilangan dengan ruas garis FG pada bidang EFGH. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, pengertiannya tadi bahwa garis yang bersilangan tidak memiliki titik potong, kemudian juga
terdapat pada bidang yang berbeda. Contoh garis persilangan dalam kehidupan sehari-hari itu terbentuk antara sisi alas suatu rumah dan sisi atap rumah yang arahnya saling melintang. Ini adalah tugas anak-anak yang harus dikerjakan. Kalian kerjakan di buku tulis matematika, kemudian jangan lupa diberi nama kelas dan tanggal. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.